Sidang Perkara Perdata Nomor 69 PD 3 Tahun 2025 PN BCR dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan gugatan. Silakan kepada kuasa penggugat untuk membacakan gugatannya. Terima kasih Majelis atas kesempatan yang diberikan. Izinkan menyampaikan perkenalan saya Rizwan Fadila, SHMH. Saya merupakan advokat dari Bapak Andi Asep Aristo sebagai penggugat dalam perkara kontestasi ini. Izin menyampaikan Majelis, ini surat kuasa khusus tanggal 71 L1011 bulan 10 2025, yaitu saya sebagai Rizwan Fadila SHMH merupakan advokat yang berkantor pada kantor advokat Islam Fadila SHMH dan konsultan hukum yang beralamat di kantor di Tamas Blok A nomor 10 Kota Batam. Izin majelis saya membacakan gugatan yang kami ajukan terhadap Bapak Budi Santoso selaku tergugat. Bahwa dasar-dasar gugatan yang kami ajukan yaitu bahwa tanggal 15 Januari 2023 antara penggugat dan tergugat telah dibuat perjanjian jual beli tanah seluas 1.000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua Bogor dengan harga 1 miliar rupiah. Yang kedua, bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati sistem pembayaran sebagai berikut, yaitu tahap pertama uang muka disepakati 300 juta rupiah dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian. Tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dibayarkan paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian. Bahwa penggugat telah menerima pembayaran tahap pertama sebesar 300 juta rupiah. Namun hingga 6 bulan setelah perjanjian, yaitu sampai tanggal 15 Juli 2023, tergugat tidak melakukan pelunasan pembayaran tahap kedua sebagai disepakati. Bahwa penggugat telah 2 kali menerima surat teguran atau somasi kepada tergugat, namun tidak diindahkan. Bahwa alasan tergugat tidak melunasi atau belum melunasi karena belum memperoleh pinjaman dari bank, tidak dapat dibebaskan tergugat dari kewajiban hukum karena sesuai pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selanjutnya, akibat prestasi tersebut, penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menjual tanah tersebut kepada pihak lain dan mengalami kerugian material dan imaterial. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan manifestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Juli tertanggal 15 Januari 2023 antara penggugat dan tergugat. 3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah beserta bunga 6% per tahun sejak jatuh tempo hingga lunas. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 100 juta rupiah. Menetapkan bahwa apabila tergugat tetap lalai memenuhi kewajibannya dalam waktu 14 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka perjanjian jual beli tanah tersebut nyatakan batal demi hukum. Dan uang muka sebesar 300 juta rupiah menjadi hak penggugat sebagai kompensasi. Keenam, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya. Demikian surat gugatan ini diajukan. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan atas perhatian dan bantuan yang kami ucapkan terima kasih. Sidang Perkara Perdata Nomor 69 PD 3 Tahun 2025 PN BCR dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah replik dari penggugat. Silahkan kepada kuasa penggugat untuk membacakan repliknya. Terima kasih majelis atas kesempatan yang diberikan untuk agenda hari ini, yaitu pembacaan replik. Izin membacakan replik tersebut. Replik dengan nomor perkara 69 PDTG
tahun 2025 PN BGR kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor di Bogor. Saya selaku kuasa hukum dari Bapak Andi ingin membacakan beberapa jawaban atas eksepsi yang diajukan oleh tergugat, yaitu bahwa tanggal 15 Januari 2023 antara penggugat dan tergugat telah dibuat perjanjian jual beli tanah seluas 1.000 meter persegi dengan harga 1 miliar rupiah, dan dalam perjanjian tersebut pembayaran tahap pertama uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayarkan pada saat penandatanganan. Kedua, pembayaran kedua sebesar 700 juta rupiah dilakukan paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan tersebut. Bahwa penggugat telah melaksanakan seluruh kewajiban sesuai perjanjian, termasuk menyerahkan tanah secara fisik untuk dapat diperiksa oleh tergugat serta bersedia menyerahkan sertifikat tanah setelah pelunasan. Bahwa tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar sisa harga sebesar 700 juta rupiah hingga 6 bulan setelah tanggal perjanjian tanpa alasan sah menurut hukum. Bahwa penggugat telah melakukan 2 kali somasi atau teguran agar tergugat melunasi kewajiban tersebut, tetapi tidak diindahkan oleh tergugat. Bahwa akibat kelalaian tergugat tersebut, penggugat tidak dapat menjual tanah kepada pihak lain dan mengalami kerugian material dan imaterial. Bahwa petitum yang kami ajukan untuk persidangan untuk perkara ini, yaitu kami memohon kepada majelis untuk menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan prestasi menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 200 juta rupiah atas kerugian material dan imaterial. Menyatakan uang sebesar 300 juta rupiah menjadi hak penggugat sebagai kompensasi atas prestasi tersebut, dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Demikian replik ini disampaikan sebagai tanggapan atas jawaban tergugat agar menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim yang memeriksa perkara ini. Atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim, penggugat menyampaikan terima kasih. Bogor, 30 Oktober 2025, ditandatangani. Sidang Perkara Perdata Nomor 69 PD 3 Tahun 2025 PN BCR dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pembuktian dari penggugat. Silakan kepada kuasa penggugat untuk mengajukan bukti dari penggugat. Terima kasih majelis atas kesempatan yang diberikan berdasarkan agenda persidangan hari ini, yaitu pembuktian bukti surat dari penggugat. Izin majelis, kami telah mempersiapkan 7 bukti yang akan diajukan ke persidangan. Izin menyampaikan 7 bukti tersebut, yaitu bukti P1, yaitu fotokopi perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. Bukti P2, yaitu bukti transfer pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah. Bukti ketiga, surat somasi pertama dari penggugat kepada tergugat. Selanjutnya, surat bukti yang keempat, yaitu surat somasi kedua dari penggugat kepada tergugat. Selanjutnya, bukti kelima, yaitu bukti tanggapan tergugat mengenai permintaan waktu tambahan. Selanjutnya, bukti keenam, fotokopi sertifikat tanah atas nama Tuan Andi. Ya, terus bukti ketujuh, yaitu foto lokasi tanah atau dokumen pendukung lain. Terima kasih banyak majelis. Sidang Perkara Perdata Nomor 69 PD 3 Tahun 2025 PN BCR dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah kesimpulan dari penggugat. Silakan kepada kuasa penggugat untuk membacakan kesimpulan penggugat. Terima kasih majelis atas kesempatan yang diberikan sesuai agenda hari ini, yaitu kesimpulan dari penggugat. Izin majelis, saya menyampaikan pokok-pokok kesimpulan yang kami ajukan dalam persidangan ini. Bahwa
fakta hukum yang terungkap pada persidangan, yaitu penggugat telah mengingkar perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari tanggal 20 tahun 2023 dengan objek tanah seluas 1.000 meter persegi di Kecamatan Cisarua Bogor, Kota Bogor dengan harga 1 miliar rupiah. Kedua, sistem pembayaran disepakati tahap 1 yaitu 300 juta rupiah dan tahap 2 yaitu 700 juta rupiah dibayarkan paling lambat 3 bulan setelah perjanjian ditandatangani. Tergugat terbukti tidak melakukan pelunasan sampai 6 bulan sejak tanggal perjanjian. Penggugat telah menyampaikan 2 kali somasi namun tidak diindahkan. Selanjutnya, alasan keterlambatan tergugat tidak dapat dibenarkan menurut pasal 1338 KUH Perdata. Selanjutnya, tindakan tergugat merupakan uang prestasi sesuai pasal 1243 KUH Perdata. Analisis hukum perjanjian mengikat para pihak berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata. Kelalaian menimbulkan kewajiban ganti rugi yaitu pasal 1239. Yang ketiga, hak menuntut ganti rugi atas uang prestasi pasal 1243 dan keempat, perjanjian dapat dibatalkan jika tergugat lalai. Berdasarkan apa yang telah kuasa penggugat uraikan dan sampaikan dalam kesimpulan penggugat tersebut, maka saya sebagai kuasa penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian kesimpulan dari kuasa penggugat yang dapat disampaikan. Atas perhatian majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kami selaku penggugat mengucapkan terima kasih. Bogor, 25 November 2025, kuasa penggugat Dusun Fadilah ditandatangani.